Oke, ya. Kita mulai. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung dalam pelajaran serial parenting. Mendidik atau parenting di masa genting. Genting karena corona atau PSBB. Sebenarnya tanpa corona PSBB ini pun genting juga ya, karena emang zaman sekarang ini zaman genting di mana mendidik anak itu berbeda dengan zaman dulu. Cara ayah ibu saya mendidik saya tidak bisa saya pakai untuk mendidik anak saya karena keadaannya berubah, dunianya berubah, ya perilaku anak berubah, anak milenial berbeda dengan zaman dulu, sehingga kita nggak bisa menggunakan cara orang tua kita untuk didik anak kita. Itulah masalah genting hari-hari ini. Maka sebenarnya kalau yang beragama Kristen, di Alkitab itu dikatakan bahwa di masa yang akan datang masa yang sukar. Masa yang akan datang itu kayaknya sekarang deh, karena di situ dikatakan bahwa orang akan menjadi egois, memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Makanya sekarang 63% penduduk muka bumi dan terutama milenial, mereka nggak percaya kalau Tuhan ada. Nah, tiba-tiba kita masuk dalam era baru di mana mendidik anak itu menjadi jauh lebih susah. Dan itu ditambah lebih parah lagi sesuai dengan tema kita yang secara berseri kita pelajari, yaitu mengenai adiktif, gadget, dan pornografi. Zaman dulu juga ada pornografi, tapi aksesnya susah, dan dampaknya berat, ya bisa digebuki sekampung kalau ngintip orang mandi. Sekarang nggak ada dampak, tinggal pegang gadgetnya, bawa pergi, bilang sama orang tua, mau belajar di rumah teman. Sampai rumah teman belajar pornografi. Jadi aksesnya mudah sekali, nggak ada resiko. Pengumuman. Nah, ya, pelajaran ini sebenarnya ada di dalam buku yang judulnya Parenting Era Digital, di mana dalam buku ini saya mengajarkan pengaruh gadget pada 7 perilaku dan 4 kemampuan. Perilaku emosi, perilaku sosial, perilaku makan, perilaku tidur, dan yang lain-lainnya ternyata dipengaruhi oleh penggunaan gadget. Pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Jadi namanya pengaruh tidak harus negatif, ya, bisa positif. Tergantung apa yang diakses di dalam gadgetnya, karena gadget kan hanya alat, ya. Maka pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Selain buku Ayah Ibu Baik ini, ada buku-buku yang lain yang berhubungan dengan parenting, yaitu Father and Son 1, Father and Son 2 itu yang judulnya ini, Intim Orang Tua Anak, jadi ini 2 ini adalah Father and Son. Mendidik anak dengan hati, itu berbicara mengenai teknik-teknik mendidik, menyentuh hati dengan hati, mengubah perilaku. Berani mendisiplin anak, itu saya tulis bersama dengan Pak Gideon, yang melayani di fokus pada keluarga, dan kami mengambil pemikiran James Dobson, tapi saya pakai hal-hal praktisnya kasus masyarakat Indonesia. Menjadi ayah ibu, dari judulnya udah jelas apa isinya. Nah, bagi yang tinggal di Indonesia, maka buku ini ada di online, bisa di Tokopedia, Buku Kita, Shopee, Bukalapak, Gramedia.com, hampir semua platform online itu menjual buku saya. Jadi mudah sekali. Dan sekarang lagi ada diskon 25%, tambah ongkos kirim. Ya, kalau ongkos kirimnya nggak nyampe 25%, kayak gratis. Waduh, ini kalau Pak Lut yang di Brussels, Belgia, gimana saya Pak? Bapak bisa mendownload ya lewat Google Play, Android. Masuk Android, ketik nama saya, ya buku dulu, kategori buku, lalu nama saya, maka ada belasan buku yang bisa di-download di sana. Nah, tema kita adalah mengenai anak bebas game kekerasan atau gadget dan pornografi. Bagaimana anak, bukan hanya anak sebenarnya, kita juga, gimana kita, orang tua, atau suami kita, istri kita. Jadi esensi yang sama bisa untuk orang dewasa, bebas dari adiktif gadget dan pornografi. Nah, direview sebentar. Kita sudah belajar 3 poin. Kayaknya kita nggak mungkin bisa hidup kudus, jangankan untuk anak, untuk diri kita sendiri, walaupun kita beragama Kristen, ketua sinode sekalipun, dokter teologi sekalipun, kalau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka saya menekankan sekali mengenai perlunya seseorang sungguh-sungguh punya Tuhan di dalam hatinya. Menerima Tuhan di dalam hatinya dan menjadikan Tuhan atas hidupnya. Istilah saya itu lahir baru. Yang kedua, itu sentuh hati dengan cinta. Karena manusia itu bagaimanapun juga makhluk roh, jiwa, dan tubuh. Jiwanya ada cinta, ada hati perasaan. Bahkan ada tertulis bahwa
Hati itu sumber kehidupan. Maka ketika disentuh hatinya dengan cinta, perilaku dan kehidupan berubah. Itulah sesi yang kedua. Manusia ada pikiran, mindset, paradigma. Maka ada nasihat supaya engkau diperbaharui dalam pembaharuan akal budimu, metanoia, pembaharuan mindset, paradigma. Dan salah satu dari mindset adalah mindset tentang diri sendiri. Tentu ada mindset tentang uang, mindset tentang tujuan hidup, maka mindset tentang diri sendiri, gambar diri, citra diri, self-image, itu sesi yang ketiga, yang nanti kita akan pecah lagi lebih detail dalam serial selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Jadi membuat anak bebas pornografi ini memang tidak bisa selesai dalam 1-2 bulan, bahkan sebenarnya nggak bisa setahun 2 tahun. Membuat anak sungguh-sungguh mengalami Tuhan aja mana bisa selesai 1-2 bulan. Membangun anak gambar diri, bagaimana orang memandang dirinya, sehingga dia akhirnya memiliki pandangan terhadap diri yang baik. Itu aja mana bisa selesai 1 tahun. Jadi, tapi sambil berjalan, saya yakin tingkat adiktifnya akan bisa dikurangi. Jadi, bukan berarti nunggu pelajaran selesai baru bebas, tapi namanya hidup ini kan bertumbuh. Makin lama makin baik, makin lama makin kudus, makin lama makin sempurna. Demikian juga untuk bebas dari pornografi. Maka kita belajar supaya kita bertumbuh di dalam kepribadian, di dalam kekudusan, sampai kita memang bisa hidup bebas, ya, dari ketidakkudusan, kecemaran, kenajisan, termasuk pornografi. Nah, sekarang yang keempat, yang akan kita bahas dalam 20-30 menit ke depan, lalu saya akan menjawab pertanyaan, baik pertanyaan yang saya terima sudah, ataupun nanti yang langsung sekarang ditulis di chatting. Yang keempat, maka kita perlu menjadi sahabat anak. Anak zaman sekarang tidak butuh hakim yang menghukum, polisi yang mencari kesalahan, jaksa yang menuntut. Nah, kalau ibu jabatannya apa? Itu 3 jabatan dirangkap semua untuk ya hakim, ya polisi, ya jaksa. Nah, jangan sampai anak kita berkomentar begitu, gitu ya. Tapi kita menjadi sahabat si anak. Dengan menjadi sahabat, maka nanti baru kita bisa mempengaruhi anak, terutama anak remaja. Karena yang namanya mendidik anak itu ada kayak tahapannya. Kalau saya memberikan tahapan itu begini. Jadi misalnya anak di bawah 6 tahun, maka orang tua itu seperti gembala yang menggembalakan dengan cara memberi teladan. Anak 6-10 tahun atau 12 tahun, orang tua itu gembala dan guru. Karena anak akan mulai bertanya lebih lagi. Kenapa, why, kenapa, gitu. Pokoknya, nah nggak boleh pokoknya, ya. Karena dengan logis menjawab setiap pertanyaan dengan karena ada dasarnya. Itu namanya menjadi guru bagi anak. Itu 6 sampai 10 tahun. 10 tahun ke atas sampai 17, maka orang tua itu sahabat si anak. Karena mulai umur 10-12 tahun itu anak nggak ikut orang tuanya. Anak itu ikut temennya. Bajunya apa, gadgetnya apa, pergi kemana, potongan rambut bagaimana, warna baju yang dipilih, itu udah bukan orang tuanya lagi yang mempengaruhi. Sahabatnya. Makanya gimana kita bisa menasihati anak kalau kita nggak menjadi sahabat? Untuk mengajak dia tidak adiktif, gadget, atau pornografi. Maka caranya adalah dengan menjadikan diri kita adalah sahabat si anak. Nah, ada tips-tips praktis yang saya mau ajarkan mengenai menjadi sahabat anak. Yang pasti nih, ya, kapan kita perlu menjadi sahabat bagi si anak? Kalau anak galau, kalau anak gagal, kalau anak jatuh cinta, dan terlibat hal seksual, nah, termasuk pornografi ini. Itulah saatnya kita perlu menjadi berperan sebagai sahabat. Waktu anak nilainya jelek, gagal. Kenapa sih kamu gagal? Nah, itu kita bukan sahabat. Ya. Nilaimu jelek ya, kenapa sih? Gitu. Wah, apa perlu mama carikan guru les? Memberikan solusi. Jadi menjadi sahabat. Nah, untuk bisa menjadi sahabat, hari ini saya punya istilah, yaitu orang tua yang asik. Ibu asik, bapak asik. Asik kayak apa sih? Nah, saya kasih klip. Ya, saya kasih klip ibu yang asik. Nah, nanti juga ganti bapak yang asik. Tentu ibu yang asik, ini istri saya. Berapa detik saja singkat, ya. Itu istri saya, kalau ketemu anak saya, ya bisa begitu-begitu itu.
Ngapain itu? Ya fun life aja namanya, sama anak maksudnya serius aja. Jadi kalau ketemu dengan anak, jalan-jalan sama anak, kadang anak itu muncul ide-ide yang ya mungkin bagi kita narsis amat nih, ngapain sih ini gitu ya. Ya bukan ngapain, ya begitu saudara. Itu namanya orang tua yang asik. Itu bagian dari menjadi sahabat. Tapi yang pasti menjadi sahabat itu bisa pergi bersama-sama dan asik. Ya. Karena kalau pergi sama sahabat kan asik. Nah, kenapa orang tua susah menjadi sahabat bagi anak? Karena kalau pergi sama orang tua nggak asik. Makanya jadilah orang tua yang asik. Asik itu apa yang disukai anak, ya bahkan mungkin anak sukanya foto, narsis gitu. Lalu, mah tolong dong foto, papa tolong dong foto. Lalu bapak ibu bilang, kamu tuh narsis amat dikit-dikit foto. Lain kali anak nggak mau pergi sama ayah ibunya ya. Kalau perlu kita jadi tukang fotonya, ya maka nanti dia pasti mau pergi dengan kita. Menjadi orang tua yang asik, maka selanjutnya kita baru bisa menasehati anak sebagai sahabat dalam kedudukan sebagai sahabat. Dalam kedudukan sebagai sahabat, maka kita bisa menjadi orang yang bicara dari hati ke hati. Ini berlaku untuk ayah dan ibu ya. Tapi gimana Pak supaya kita bisa jadi sahabat? Maka caranya selain menjadi orang tua yang asik, maka jadilah pendengar yang penuh perhatian. Komentator yang positif dan kata-kata dorongan. Apa nih maksudnya? Komentar yang positif, misalnya anak lagi cerita, mama aku mau cerita, di sekolah aku tadi begini, aku rasanya nggak kuat dan nggak sanggup, gitu ya. Bagi ibu itu masalah kecil, bagi bapak itu masalah kecil, tapi harus komentar yang positif, nggak boleh bilang begini, alah kamu nih sensi amat sih gitu aja, nggak boleh. Kita harus berkomentar, oh begitu ya, oh gitu ya. Kalau mama nih ngalamin begitu, nggak tahu deh di mana mau taruh di mana. Mungkin mama nggak kuat kali. Nah itu pendengar yang mendengarkan dengan baik sehingga nanti anak itu merasa wah cerita sama mama itu bagus. Berikan dia komentar yang positif. Kalau sudah memberikan komentar yang positif maka relasi terbentuk. Nanti baru bisa memberikan nasihat karena dia menjadi sahabat kita. Orang tua menjadi tempat untuk curhat. Sekali lagi saya ulangi, orang tua menjadi tempat untuk curhat. Jangan dibalik loh ya, jangan dibalik. Jangan dibalik, sebentar nih, jangan dibalik. Jangan dibalik, jangan ibu yang curhat sama anak ya. Anaknya dipanggil, diajak masuk kamar. Nak, papamu itu nak. Nah, ini kebalik saudara. Jangan ibu curhat sama anak ya, anak yang curhat sama ibu. Apalagi ibu curhatnya jelekin yang satu itu. Anak juga udah tahu kalau pasangan ibu jelek, misal adanya jelek, gitu ya. Yang jelek itu nggak usah dijelek-jelekin. Nanti anak malah nggak suka sama ibu. Ini gimana sih istri kok sama suaminya begitu? Nah, kalau anak di atas 10 tahun itu mulai idealis, maka mendapat curhatan seorang ibu itu tentang suaminya, responnya bisa berbeda di usia sebelumnya. Untuk menjadi sahabat bagi anak, mau bapak atau ibu, gitu ya. Ini saya kasih tugas ibu karena gambar saya comot dari seminar mengenai peran ibu. Nah, baik ayah atau ibu, namanya sahabat itu memberi solusi. Memberi solusi gimana? Contoh dulu ya, ini sebelum kita masuk pada edeksi pornografinya, memang jalannya panjang, saudara. Untuk menjadi sahabat dulu ini loh. Yang susah dan lama menjalankan parenting itu bangun hubungan sampai jadi sahabat. Nanti kalau sudah itu tinggal ya udah jangan nonton, udah selesai saudara ya. Maka nah sahabat itu memberi solusi. Apa itu memberi solusi? Kenapa tidak kasih gambarnya ini ya gitu. Menjadi solusi. Nah, anak itu kan mungkin punya masalah ya. Misalnya dia nilai pelajaran khususnya biologi atau kimia gitu ya, 5, 6 sampai dia rasanya stres, belajar tuh males dan dia benar-benar frustasi loh. Kenapa frustasi? Karena kakaknya katakanlah kimia, kakaknya 8, adiknya 8 gitu. Kenapa dia 4, dia 5 gitu. Nah, ini ibu, kalau ini ngomong ibu aja, ini bapak yang sama ya. Ibu itu perlu jadi sahabat. Sahabat itu adalah ibu realistis, ibu yang jujur. Jadi kalau anaknya itu bilang, "Ma, nilaiku nih kimia nih 4 lagi, 5 lagi." Coba ibu berikan solusi. Pertama solusi teologis. Solusi asal-usul. Apa itu? Ya, ini bukan soal kimianya nih, ini solusi kejujuran. Jadi ibu bilang begini kalau anaknya bilang, "Ma, nilaiku 5." gitu. Ajak masuk kamar berdua, lalu bilang, "Nak, kamu nggak perlu gelisah banget ya." Kenapa nggak gelisah? Mama kasih cerita ya. Mama dulu waktu sekolah juga
Matematika kimianya itu 45, Nak. Itu namanya pelajaran DNA asal-usul. Kalau Pak Julianto Simanjuntak, ya, dokter psikologi keluarga, ke lembaga keluarga kreatif, Dr. Julianto Simanjuntak itu kalau ngajar pasti dia ada pelajaran namanya pohon keluarga. Ya, kalau istilah saya ini asal-usul keluarga. Anak tuh sering bergumul, ya, dia merasa nggak punya teman dalam rumah tangga, dalam hidup ini bahkan. Kenapa? Karena nggak yang seperti dia. Kakaknya biologi kimianya 9, adiknya 8. Kenapa aku 4, 5, 4, 5? Akhirnya dilihatin foto keluarga. Kenapa fotoku beda sendiri ya sama yang lain ya? Wah, jangan-jangan aku di rumah sakit ketuker kali ya, atau aku anak angkat ya, gitu. Jadi dia bergumul mengenai jati diri, mengenai gambar diri. Kalau sesi yang lalu kita belajar gambar diri, nah anak bergumul, aku ini siapa? Hari itu ibu jujur, ibu realistis. Hari itu ibu cerita sama anak. Kalau dulu waktu SMA, SMP, biologinya, kimianya juga 6, 4 gitu. Hari itu anak itu mendapat pewahyuan. Anak itu ceria banget, ting tung, ting tung. Jadi mama itu dulu biologinya juga selalu 5, kimia juga 4. Iya, aduh ma. Aku tahu sekarang ini bukan masalahku, bukan aku masalahnya. Masalahnya itu mama. Masalahnya aku DNA dari mama. Tapi itu hari itu anak itu tahu asal-usulnya. Mengerti asal-usul itu penting sekali untuk membangun gambar dirinya. Oh, saya begini bukan karena saya, tapi karena orang tua, papa atau mama. Nah, dari sisi hari ini mengenai menjadi sahabat, begitu ibu cerita bahwa saya ini kayak kamu, kalau yang biologi kimianya 45 bapak, ya ini bapak yang ngomong gitu ya. Begitu ayah bilang, ini papa dulu kimianya juga selalu 5 gitu. Begitu merasa sama, bener Pak, bener, berarti kita sama dong. Begitu merasa sama, itu persahabatan langsung terbentuk. Anak itu kalau merasa sama, itu persahabatan langsung terbentuk. Jangankan anak, saudara. Saudara pendeta ketemu pendeta, lalu merasa pelajarannya sama, merasa dogmanya sama. Apalagi di tengah-tengah isu di mana Anda dianggap sesat, dibully. Ketemu yang sama, langsung bersahabat. Orang itu kalau ketemu yang sama, langsung bersahabat. Nah, kenapa kita tidak mengakui kelemahan kita? Yang bagi anak itu pergumulan. Sama, nak. Gitu. Bahkan termasuk misalnya gini, waktu anak saya laki-laki bercerita, kalau dia nonton film pornografi, saya ikut bercerita, kalau waktu SMA dulu juga pernah nonton. Sehingga akhirnya anak merasa sama. Nah, tapi ada tapinya, berangkat dari kesamaan itu, terbangun relasi. Ya, seorang pengerja gereja disekor sama pendetanya, merasa disingkirkan, ya, merasa sendirian, waduh menderita. Ketemu pengerja gereja lain, mengalami pengalaman yang sama, ngobrol berjam-jam, langsung jadi sahabat. Nah, alangkah indahnya orang tua dan anak bersahabat karena merasa ada kesamaan, dan sekalipun itu kesamaan yang tidak baik. Saya ulangi lagi ya, menjadi sahabat dalam hal apa? Tadi saya katakan menjadi sahabat itu ketika anak mengalami galau, gagal, jatuh cinta, hal seksual. Nanti yang seksualnya saya tinggal analogi aja, ya, gagal, nilainya jelek, maka kita menjadi sahabat. Yang namanya jadi sahabat itu, mama juga pernah begitu, gitu. Kalau mamanya pinter waktu sekolah, gimana kalau mamanya pinter? Masa bilang sama, ya anak itu biasanya DNA ayah atau ibu. Anak ini kimianya 45, 45. Waktu sekolah dulu bapak, ibunya 9, 10, 90. Suruh yang satunya ngaku. Itu suaminya pasti 45, 45. Kalau enggak nurun dari siapa lagi, ya kan? Maka itulah perlunya menjadi sahabat bagi anak. Dan entah ayah, entah ibu, pasti ada yang bisa menjadi sahabat bagi anak itu. Anak saya 3, maka yang satu saya lebih mudah menjadi sahabat, yang lain istri saya lebih mudah menjadi sahabat. Nah, maka cara menjadi sahabat adalah waktu anak kita ada masalah, kita bukan marah, tapi memberi solusi. Termasuk kalau anak ada masalah gadget adiktif atau gadiktif pornografi. Berikan dia solusi. Nanti di akhir ini saya akan berikan mengenai solusi untuk pornografi. Ya, ini saya giring dulu konsepnya. Nah, cara membangun persahabatan adalah berlaku sebagai sahabat, soal gagal, soal galau, menjadi pendengar yang baik, lalu menunjukkan kesamaan. Cara berikutnya adalah dengan sering bersama-sama. Kalau tadi
ibu yang asik. Nah, sekarang ganti ayah yang asik ya. Saya kasih contoh menjadi ayah yang asik. Nah, supaya kita bisa menjadi sahabat bagi anak, belajarlah untuk menjadi ayah yang asik. Saya kasih klip lagi beberapa detik ya, bagaimana saya dan anak perempuan itu kita sering hangout ya. Ya berduaan aja kayak orang pacaran. Tapi bukan antara suami istri atau pacar, tapi orang tua dan anak. Dan kita berdua narsis-narsis begini, pakai tongsis, ya kan? Untuk apa ya? Bikin video klip aja gitu. Jadi sebenarnya kita menjalani hidup ini kita perlu menjadi orang tua yang asik. Nanti ini untuk menjawab pertanyaan yang masuk supaya saya mudah menjawabnya pada pertanyaan yang sudah ada yang di saya. Itu gimana cara deketi anak kalau anaknya nggak mau dideketi ya. Menjadi orang tua yang asik dengan demikian ada jembatan, kebersamaan itu akan menjadi jembatan hubungan ya. Sering pergi bareng-bareng, asik bareng-bareng, minum kopi bareng-bareng. Bahkan kalau saya dengan anak saya ini perempuan ya sempat agak jauh, maka pernah beberapa kali saya pergi ke Melbourne karena anak saya ini tinggal di Melbourne. Maka saya pergi nggak sama istri, sendirian aja. Karena kalau saya pergi dengan istri, nanti anak ini asik berdua aja ngobrol sama istri. Saya wah berdua, saya dikacangin gitu ya kan. Maka begitu nggak istri nggak ikut pergi gitu ya. Mau nggak mau pergi minum kopi sama dia, olahraga bareng sama dia, jalan kaki sama dia, akhirnya menjadi akrab. Dalam keakraban itu baru nilai-nilai, nasihat bisa dimasukkan. Menjadi ayah yang asik, menjadi ibu yang asik. Nah, sekarang ketika sudah sering bersama-sama menjadi sahabat, baru ya menjadi sahabat, maka anak ini kan tidak butuh hakim, tidak butuh polisi, nggak butuh jaksa dalam hidupnya. Ya, orang tua ayah bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa, tapi sahabat. Nah, sebagai sahabat baru nanti bisa menjadi coach, motivator, menjadi menggembalakan, membawa anak untuk bebas dari pornografi. Jadi menjadi sahabat tuh bukan begini tapi, nak kamu nonton film porno ya? Iya, sama dong. Papa juga pernah nonton. Terus gimana Pak? Yuk nonton bareng yuk. Jangan nonton bareng, itu sahabat ngawur namanya, sahabat dalam dosa ya. Setelah terbentuk persahabatan, lalu kita ngajari anak bagaimana lepas. Karena kalau sudah jadi sahabat, maka anak akan berani bercerita. Saya kembali kepada cerita anak saya, nomor 2, laki-laki yang dulu pernah bercerita kalau dia melihat pornografi. Nah, akhirnya saya juga bercerita kalau saya melihat. Lalu dia akhirnya terciptalah komunikasi. Nah, dari situlah kita ngobrol sebagai sahabat. Ben, dulu waktu Papa melihat, akhirnya onani setiap hari, tapi Papa nggak merasa bersalah karena belum menerima Tuhan di dalam hati. Tapi begitu Papa mengalami pencerahan, menerima Tuhan dalam hati, wah, akhirnya merasa bersalah. Nah, kamu dimulai dengan sudah punya rasa bersalah. Tapi Papa begitu mulai ada rasa bersalah, komitmen janji di hadapan Tuhan. Tidak mau melihat lagi. Sebulan bebas, hore, 2 bulan, hore, bulan ketiga jatuh kambuh lagi. Kenapa ya? Wah, mungkin kurang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Wah, namanya mencari kepenuhan Roh Kudus, ikut pendalaman Alkitab. Merdeka 3 bulan, 4 bulan, kambuh lagi. Bahkan ketika kecewa dengan Tuhan, wah, kambuhnya bisa mingguan. Lalu saya bercerita bahwa kalau saya review hidup saya dari SMA sampai hari ini, maka kalau dulu pernah misalnya onani setiap hari, seminggu sekali, bertobat sungguh-sungguh, 3 bulan sekali kambuh, lalu 6 bulan lagi nggak kambuh, bahkan sudah melayani, sudah menikah, bisa kambuh lagi, kayak Daud, ketika dia melihat Batseba, ya jatuh, kita nggak jaga mata, jatuh. Tapi dari kenyataan itu, saya mengajarkan yang sangat realistis, bahwa kekudusan itu proses. Jadi, kalau anak diajarkan harus kudus gitu, tapi nggak jelas kalau itu proses, jangan-jangan anak akan frustasi. Kok aku nggak bisa menang ya? Kok aku nggak bisa? Kenapa? Kok aku jatuh lagi? Tapi kalau kita juga bercerita bahwa kita juga jatuh lagi. Cuma makin lama makin jarang. Waktu kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, oh ternyata jatuhnya makin jarang. Waktu kita gambar dirinya makin baik, makin jarang. Waktu kita punya sahabat, dengan sahabat itu kita punya kebahagiaan bersama sahabat. Maka kebutuhan akan kebahagiaan dipenuhi dari sahabat.
Dengan sahabat tidak ada kegiatan yang asik. Karena orang itu jatuh pornografi mayoritas kalau nganggur. Nganggur nggak tahu ngapain. Pendeta nganggur. Daud itu nganggur, saudara ya. Yang lain pergi perang, dia di rumah ya ngelihat Batseba mandi, ya kan. Akhirnya Batseba dipanggil ke istana, lalu bukan cuma pornografi lagi, dia berzina, dia selingkuh. Dosanya macam-macam. Jadi jangan sampai nganggur. Nah, tapi nganggur ngapain? Ya terserah. Terserah, nanti nganggur lagi, buka gadgetnya lagi. Harus yang asik. Dan yang asik itu adalah sahabat. Nah, sebagai sahabat kita bisa mengajarkan kepada anak bagaimana kita lepas dari pornografi ketika kita mulai yang dari poin 1 yang kemarin, dekat sama Tuhan, gambar diri dipulihkan, hati penuh cinta, dan punya sahabat. Dan anak harus tahu bahwa, atau orang tua bisa berkata kepada anak, papa mama itu sahabatmu. Papa mama akan ada kalau kamu butuhkan. Ya, dan itu kita buktikan bahwa kita menjadi sahabatnya. Nah, kalau kita menjadi sahabat anak, maka nanti kita bisa mengajak anak bareng-bareng bersama-sama bangkit dari kejatuhannya. Dan anak mendapat pelajaran, istilah saya itu tokoh realistis. Saya pernah tergoda atau pernah menjadi yang namanya tokoh idealis. Anak saya ngelihat saya khotbah di gereja, doa tumpang tangan, orang sakit didoakan, ada yang sembuh, wih kayak malaikat aja gitu kan. Tiba-tiba cerita nonton. Tapi itu membuat anak, oh papa juga bertumbuh kekudusannya, nggak langsung sempurna. Itu membuat anak punya patron, ya, punya idola, patron atau bukan idola, lebih banyak patron. Pola untuk makin kudus lagi itu, oh caranya bertumbuh makin lama makin kudus. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebelum nanti saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ikut Zoom. Tapi sebelumnya saya akan tutup dengan sesinya, ya, bukan tanya jawabnya, dengan sebuah nasihat atau quote. Orang tua adalah sahabat anak-anak. Di dalam persahabatan, nilai-nilai kehidupan ditularkan melalui kebersamaan yang menyenangkan. Nah, sekarang pertanyaan yang sudah masuk ke saya, setelah sesi selesai, ada beberapa yang japri lewat Instagram, Jarod Wijanarko, ya, lalu saya akan jawab sekarang. Bagaimana cara mendekati anak jika mau diajak pergi aja susah? Gimana Pak bisa mau bangun persahabatan Pak? Mau diajak pergi aja susah. Kalau anak di bawah 6 tahun gampang, diajak kemana aja pergi. Nggak diajak aja minta diajak, ya kan? Papa mau kemana? Mau kerja, mau doa, mau ke gereja, ikut. Anak ikut, ya, itu anak di bawah 6 tahun, kasih permen, kasih coklat, udah ikut terus. Tapi kalau anak sudah di atas 10 tahun, itu bapak mau ngajak itu emang susah. Kalau nggak percaya coba, nanti selesai seminar gini, nak, besok, ini kan Sabtu nih, nanti malam mau pergi nggak? Gitu ya. Sekarang lagi PSBB, nggak boleh. Ini cerita pura-puranya bukan masa PSBB. Mau ke mall nggak? Gitu. Belum dipikir sih. Ya kalau mau bareng-bareng gitu. Nanti sore, mendekat sore ikutin lagi. Mau pergi nggak? Kalau pergi bareng orang, nggak gitu. Sejam 2 jam lagi pergi dia. Mau kemana? Ke mall. Loh katanya nggak pergi. Sama teman sih. Itu anak sedang berbicara loh ya. Aku mau ke mall, tapi nggak sama kalian. Jadi ngajak anak pergi itu memang susah kalau dia udah 10 tahun ke atas. Lalu gimana caranya? Inilah yang disebut dengan membayar harga. Ajaklah anak pergi, yang temannya tidak ngajak pergi. Ya, contoh kalau di Indonesia, di Jakarta, anak saya tawari, ya, mau ke Raja Ampat nggak? Mikir dia, emangnya temannya mau ngajak ke daerah Raja Ampat, satu orang bisa 20 juta, tuh, ya kan? Mikir dia, kapan lagi kalau nggak sama papanya, gitu. Nggak usah jauh-jauh Raja Ampat deh, lebih dekat aja ya. Mau ke Bromo nggak? Mau ke Dieng nggak? Gitu. Mau dia, ya. Atau kalau misalnya ke mall, ya ke mall yang lain, ya. Kalau kamu, maka yang unik, itu memang butuh waktu, makanya kadang seberapa parah masalahnya. Kalau masalah relasi begitu parahnya, cukup berharga untuk nabung dan menyediakan waktu untuk pergi dengan anak yang anak mau. Nah, katakanlah udah mau dah, ini mungkin nggak jauh-jauh ya, pergi ke mall, gitu, makan. Nah, waktu makan itu ngomong yang asik-asik, namanya juga PDKT, pendekatan. Jangan begitu makan, pergi bersama, mumpung pergi nih, kasih nasihat. Jangan pakai gadget banyak-banyak ya, itu gamenya berhenti. Kamu mau jadi apa nanti? Ya, bikin PR. Anak langsung tunduk, diem. Tapi sambil diem dia berkata, ini yang terakhir aku pergi dengan dia. Ini yang terakhir, ini yang terakhir. Lain kali diajak mau pergi nggak mau lagi. Maka
Jadilah orang tua yang asik, kalau tadi saya bilang ya. Jadi orang tua yang asik. Bahkan kalau perlu ajak dia adventure yang oke, biar gampang tak kasih contoh lagi dah ya. Ajak yang biasanya itu orang pergi sama temannya, ya. Bentar, ini filenya, ya ini dia, ya. Saya ketika anak-anak saya mulai remaja, maka saya ajak mereka ini di Jogja, namanya Gua Pindul. Jadi saya malah ajak sekalian keluarga adik saya, ya adik saya nomor 2. Jadi ada 2 keluarga yang lain yang saya ajak, yang anaknya kebetulan udah pada remaja ke atas semuanya, ada satu yang masih kecil gitu. Yuk kita arung jeram, yuk. Wah, yang nggak usah jauh-jauh karena saya di Jakarta, ya mereka tinggal di Solo, saya ajaknya ke Jogja, gitu ya. Jadi kita dengan anak-anak itu bisa betul-betul yang namanya asik, ya, pergi sesuatu yang asik. Nah, sesuatu yang asik ini akan menjadi fondasi relasi. Biasanya orang itu naik gunung, arung jeram, itu kan dengan temannya. Nah, saya berpikir, saya ingat waktu SMA dulu saya pergi naik gunung sama teman, arung jeram sama teman. Akhirnya saya dekat sama teman. Begitu saya punya keluarga, saya boleh pikir mengambil keputusan. Anak saya pertama kali arung jeram harus dengan keluarga. Pertama kali naik gunung harus dengan keluarga. Jadi segala sesuatu yang pertama kali dilakukan dengan orang tuanya, maka kita menjadi memorinya unik, lalu terbentuk persahabatan. Karena kalau sudah pergi begitu, lalu asik, nah kadang-kadang kita nggak menasehati. Anak malah bertanya, Papa, dulu kan Papa pernah cerita lihat film porno. Itu ketagihan nggak? Gitu. Ini yang nanya nih, jangan marah kalau ditanya ya, jangan merasa dihakimi nanti ya. Kalau perlu jawabnya dengan jujur, ya ketagihan yang namanya nikmat, tapi itulah kalau kita tuh dekat sama Tuhan, kita punya kekuatan moral untuk melawan dorongan itu. Jadi dorongan itu muncul lagi, tapi dilawan, tidak boleh, ada tertulis. Jadi ketika anak mengalami, oh papaku juga mengalami begitu. Jadi jawabnya makanya nggak boleh jaim, nggak boleh munafik ya. Papa dulu pernah nonton film porno kan? Iya. Terus ketagihan nggak? Oh yang enggak, Papa kan takut akan Tuhan. Ya, jadi nggak ketagihan. Itu anak mulai mikir, kenapa aku pengen ya? ya, ketagihan tapi kita menang. Namanya ketagihan itu rasanya pengen banget lagi, pengen lagi. Tapi tidak. Begitu. Ada tertulis. Jadi kita mengajarkan apa yang kita alami dan kita menang. Nah, kalau sudah dekat, nanti anak akan bertanya. Dan waktu bertanya itulah kita bersaksi. Karena teori itu susah dimengerti, tapi kesaksian kan gampang. Maka kita bersaksi dengan demikian relasinya memang kata sebagai seorang sahabat. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya lagi. Bagaimana mendekati anak yang pendiam? Jangankan keluar rumah. Ya, di rumah aja. Masuk kamar, keluar ngambil makanan, masuk lagi. Keluar kencing, masuk lagi. Gimana mau deketin gitu ya? Bahkan kamarnya kadang-kadang dikunci. Gitu. Ya, tidak ada yang mudah. Ya, tapi pasti bisa. Kalau anak memang tipe pendiam karena dia seorang melankolik, dia seorang pragmatik, maka kita nggak boleh maksa. Ya. Lalu cari anak itu hobinya apa. Kalau hobinya misalnya masuk museum, ya saya punya anak 3. Nomor 3 itu kayak saya, ya. Kalau di museum itu kita nggak masuk, kita di luarnya, apa? Foto-foto. Anak saya nomor 2 masuk museum itu dibaca satu-satu, yang ada patungnya, tulisannya, aduh, ini bisa berapa jam nih di dalam museum nih, dia nikmat banget gitu. Sedangkan saya nggak suka, yang penting udah lihat lah gitu ya, kalau perlu ya fotonya depan museum. Waduh, itu anak saya nomor 2 itu yang laki-laki, pernah saya untuk deketin dia itu, waduh, tak ajaknya ke Makassar, itu bukan cari soto Makassar, itu enggak. Ke gunung yang ada air terjun Bantimurung, karena di sana ada komunitas kupu-kupu. Jadi itu senangnya itu yang antik-antik gitu, pergi ke Angkor Wat gitu, nggak ada foto dirinya, batu yang difoto. Pokoknya yang aneh-aneh yang dipotretin gitu. Emang itu kesukaannya dia. Nah, maka kita pergi ke tempat-tempat seperti itu. Sekali pergi, 2 kali pergi, 3 kali pergi. Karena 3 kali pergi belum bisa nasehatin. Tapi anak mulai mikir, mulai merasakan, Papa ada waktu buat saya, Papa ada waktu buat saya. Nah, maka anak akhirnya yang pendiam itu pun berani bicara. Anak saya nomor 1 banyak bicara, nomor 2 banyak bicara, nomor 2 itu ya bener kayak yang ditanyain tadi, udah gadget adiktif, main game terus, hampir nggak naik kelas. Tapi akhirnya dia bisa menang terhadap pornografi,
dia pernah membuat statement di Facebook-nya, bahkan dalam sebuah acara camp namanya Adamko, dia maju ke depan dan dia membuat deklarasi depan umum, I am fight against pornography gitu. Waduh, itu awalnya ya anak yang di kamar melulu begini, nggak suka keluar. Pertanyaan ketiga, tips membangun gambar diri. Nah ini sebenarnya sudah sesi yang sebelumnya, tapi saya kasih singkat saja karena kalau ditanyakan lagi mungkin yang kemarin belum jelas ya. Tapi nanti akan kita perjelas dalam serial selanjutnya. Saya sambil melihat chat kalau sudah ada pertanyaan yang lewat chatting. Kalau belum ada, oh ada. Bagaimana menghadapi? Ya, oke. Nah, membangun anak gambar diri maka tipsnya sekarang singkat aja karena setelah nanti pornografi yang kelima kita akan masuk serial gambar diri ya. Intinya adalah gambar diri bagaimana orang memandang dirinya, supaya dia bersyukur dengan dirinya, sehingga dengan demikian dia merasa aman. Nah, caranya adalah ketika anak, pujilah anak dengan sesuatu yang di dalam dirinya. Contoh yang di luar dirinya. Anak pakai baju bagus, kamu cantik banget, kamu ganteng banget. Akhirnya anak tertanam, yang namanya ganteng itu baju, cantik itu baju. Casing, maka dia menjadi orang yang casing itu penting. Sampai nanti dia tua, dia akan sangat memperhatikan casingnya. Tapi coba begini, misalnya anak itu bajunya biasa saja, tapi dia nolong adiknya, dia nolong tetangga, dia nolong teman. Nak, kamu hebat banget, kamu anak yang baik hati. Pujilah perilaku, pujilah perbuatan. Bahkan ada tertulis, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang, maka harusnya dipuji itu perbuatan. Nah, anak kita kasih makanan, dibawa bekal ke sekolah. Sampai sekolah dibagi-bagi sama temannya. Banyak orang tua malah marah. Wah, kamu tuh itu handmade buatan mama sendiri. Maksud kamu bagi-bagi? Harusnya bukan dimarahi, dipuji. Wah, anak mama hebat, anak mama murah hati, pandai berkawan, temannya banyak, kamu nanti nggak pernah kekurangan dalam hidup ini. Jadi, pujilah sesuatu yang di dalam dirinya. Seperti perbuatan, motivasi, atau minat, bakat, talenta, kemampuan. Jadi waktu anak nilainya bagus, itu kan kemampuan di dalam dirinya, berikan dia pujian. Pokoknya hindari memuji sesuatu yang di luar dirinya. Yaitu casingnya, bajunya, dandannya, rambutnya, dan seterusnya. Supaya anak tahu bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang berharga. Jadi anak tuh pasti, mau sanguin, pragmatik, melankolik, apapun temperamen dasarnya, DISC dan foto karakter, dia pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang layak dipuji. Maka pujilah itu, berikan apresiasi. Minimal kalau bukan pujian, maka apresiasi yang wajar. Nah, dengan demikian selesai untuk pertanyaan yang sudah saya dapat sebelumnya. Sekarang saya lihat ada 1, 2. Ya, oke. Ada 2 pertanyaan hari ini yang masuk di chatting ya. Bagaimana menghadapi anak yang korban pelecehan seksual? Oke. Yang pasti berikan empati dan simpati ya. Tergantung seberapa parah dia dilecehkan. Kita mendengar kasus pedofil misalnya bahkan berlangsung sampai 6 tahun. Walaupun tahun yang ke-6 itu sudah 10 tahun yang lalu. Jadi tapi itu pun jangka yang cukup panjang untuk dilecehkan yaitu 6 tahun. Dalam kasus yang lain mungkin hanya mengalami pelecehan sekali 2 kali. Dalam kasus yang lain pelecehan seksualnya hanya dipegang-pegang. Yang lain sampai diperkosa. Jadi tentu makin dalam hubungan seksualnya makin besar traumanya. Makin lama kasusnya, makin dalam traumanya. Bahkan ada yang kalau terlalu lama, bukan trauma, malah menikmati. Jadi anak korban perkosaan, tapi bukan diperkosa lagi lama-lama, karena begitu lama malah menikmati, akhirnya dia menjadi binal, bahkan akhirnya menjadi free sex. Itu adalah dampak yang kebablasan karena sebuah peristiwa justru menjadi dinikmati. Dalam kasus yang lain, misalnya bukan seksual, memang ada di film, tapi itu film karena diangkat dari kasus nyata, di mana orang diculik, lalu jatuh cinta sama yang menculiknya. Jadi peristiwa psikologis itu bisa berdampak macam-macam, itu pasti. Maka yang pertama adalah memberikan empati, simpati. Sadari bahwa dia korban dan bukan pelaku. Maka tentunya bukan dimarahi. Anak dilecehkan seksual, kamu sih pakai baju biru, kamu sih. Nah, itu nanti ya berikan empati, simpati dulu. Supaya dengan demikian ada relasi. Sesuai dengan jenis pelecehan apa yang dialami dan tingkat traumanya, nah baru sama ya. Sebagai sahabat, duduk sama-sama,
Apalagi kalau konselornya ini pernah mengalami, itu kan jauh lebih enak. Kalau toh, tapi nggak boleh bohong kan, nggak boleh misalnya nggak mengalami lalu bilang mengalami. Atau mengalami dalam level yang sangat rendah, misalnya dulu waktu SMP, SMA, pernah dicowel sama temennya, gitu ya. Nah, itu sikapnya bisa dibagikan. Ketika orang mengalami korban pelecehan seksual, ada kemungkinan besar dia menjadi frigid. Frigid itu dingin seksual, akhirnya nggak menikah. Kalau menikah pun dia malas bercinta hubungan seks sama suami atau istrinya karena dia punya pengalaman traumatis. Ekstrim lainnya justru menjadi binal. Makanya dua ekstrim ini tidak boleh terjadi. Maka memberikan empati simpati sampai menjadi sahabat. Lalu sama sebenarnya, ya dia harus ketemu Tuhan, dia harus lahir baru. Karena itulah sebenarnya kekuatan yang akan memulihkan. Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan engkau hati yang baru, roh yang baru akan aku berikan ke dalam batinmu, sehingga melalui roh dan hati yang baru itulah seseorang bisa pulih. Di luar itu orang nggak bisa sembuh. Makanya untuk bebas dari adiktif pornografi pun juga caranya sama. Satu adalah pertama kenal Tuhan. Kedua sentuh dengan cinta. Anak ini dilecehkan sama siapa? Sama orang tuanya, maka dia harus mendapat cinta dari yang lain. Ya, bapak rohaninya misalnya. Dia dilecehkan oleh bapak rohaninya malah terjadi, maka dia harus mendapat cinta dari orang tuanya. Supaya dengan demikian, dan juga mendapat kasih sayang yang benar dari pendeta yang lain, supaya dia tidak melakukan generalisasi. Ya, karena bahaya dari mengalami itu adalah generalisasi semua pendeta gombal, begitu, atau semua ayah gombal. Lebih berat lagi, semua laki-laki gombal. Akhirnya dia nggak mau menikah, karena semua laki-laki, padahal tidak semua laki-laki. Maka bahaya kalau orang melakukan generalisasi. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya dulu, ada totalnya 3, ya, jadi 1. Yang kedua, apakah usia 22 tahun pria bisa mulai membangun jadi sahabat? Apakah usia 20 tahun pria bisa mulai membangun jadi sahabat? Karena dia mungkin merasa sudah dewasa dan tidak suka diatur-atur. Mohon advice-nya. Terima kasih. Bagaimana caranya mulai bangun relasi karena kesukaannya yang hanya lihat Facebook, gadget, bikin musik lewat komputer. Anak saya pria plekmatik melankolik. Udah. Sudah plekmatik melankolik. Ini 2 introvert digabung jadi 1. Jangankan 22 tahun, ya. Orang sudah 25 tahun kuliah, ya, ketemu, akhirnya jadi sahabat kan, bahkan punya pacar, menikah gitu kan. Artinya manusia itu sebenarnya punya kemampuan untuk membangun sahabat. Cuma harus ketemu siapa yang mencintai dia, menerima dia apa adanya, dan dengan siapa. Jadi misalnya orang tuanya kesulitan bersahabat dengan anaknya, memang namanya parenting ini harusnya orang tua dengan anak, ya. Tapi seandainya kesulitan, maka bisa minta tolong paman, Pak D, yang biasanya yang satu tipe atau satu hobi. Atau kita minta sahabat dari orang lain. Jadi misalnya kita orang tua, sesama orang tua kita bersahabat. Lalu anak kita tuh setipe sama anaknya dia. Sama-sama main musik, sama-sama hobinya game gitu. Bahkan sesama gamer kita temukan nggak apa-apa. Dulu waktu anak saya nomor 2 itu kecanduan gadget, main game, jadi waktu itu belum gadget, masih di komputer game, justru kita carikan pemain gamer yang lain yang dekat komplek untuk dijadikan sahabat. Loh, nanti makin parah dong. Nggak makin parah, rumah kita jadiin markas di mana para gamer kita kumpulkan. Paling nggak anak saya jadi merasakan bersahabat itu asik. Lalu sesama gamer ini kita dorong renang bareng-bareng, futsal bareng-bareng. Jadi ditemukan orang, istilah saya ini maaf nih untuk kayak binatang gitu ya, tapi istilah biar gampang diingat gitu ya. Carikan anak itu teman yang satu spesies. Kenapa satu spesies? Burung dara temannya burung dara, Raja Wali burungnya Raja Wali. Maka anak plekmatik ketemu plekmatik itu cocok banget. Atau kalau bukan dari temperamen dasarnya, mungkin temperamen dasar yang berbeda supaya asik ya. Melankolik ketemu sanguin, dia akan, wih ini orang ceria banget, asik banget. Tapi sesama orang yang hobinya musik atau sesama orang yang hobinya kalau arranger musik ketemu penyanyi mungkin cocok. Jadi atau seniman, mungkin yang satunya seni lukis, tapi satunya seninya desain grafis, satunya seni musik. Itu aja kalau ketemu cocok. Anak saya nomor 3 itu artnya kuat banget. Ya, dia juga bisa edit film, dia bisa bikin desain grafis. Lalu anaknya adik saya juga artnya kuat. Ya, wah dalam hal musik, audio, begitu ketemu ngobrol, waduh bisa berjam-jam. Nah, maka temukan anak yang satu hobi. Ini yang penting dia punya sahabat dulu. Nanti kalau dapat 2-3 orang sahabat, bahkan mungkin bikin tim musik. Nah,
baru orang tua dari 3 ini kumpul. Ya, dulu istri saya begitu, bukan saya, saya menceritakan apa yang dilakukan istri. Baru orang tuanya kita kumpulin, ya ngomongin anak kita, yang satu spesies itu. Saling curhat lah gitu. Wah, kita senasib ya begini-begini. Lalu berbagi yang anaknya satu tipe ini loh, di kamar melulu gitu. Tapi ketika mereka berteman, jadi anak saya nomor 2 itu teman nggak pernah banyak. SD punya teman satu namanya Samuel. Setelah itu Samuelnya berhenti, SMP Surya. Lalu waktu di junior college-nya, David. Jadi dia tuh punya teman satu 4-5 tahun gitu, satu teman, tapi akrab sekali ya. Sampai di Singapura gitu juga temannya 1, 2 gitu. Kalau kakaknya, udah temannya sabrek-abrek. Itu gue banget gitu ya. Nah, ketika anak berjumpa dengan teman yang cuma 1, 2 atau 3, yang satu hobi ini sudah mulai terbentuk, orang tuanya kumpul, ngatur strategi. Ya. Anaknya mungkin nggak perlu tahu strateginya gitu ya. Misalnya kita mendorong mereka kan hobinya nih arealnya game atau musik gitu. Nah, dorong yang lain yang olahraga. Tapi waktu dia pergi ke olahraga, sesama pemain musik. Jadi waktu olahraga tuh ngomongnya nyambung. Karena kalau anak nih nggak pernah olahraga, wah main pegangnya komputer aja, laptop aja, musik aja, kita dorong main sepak bola, ngomongnya nggak nyambung, tendangnya salah, dibully lagi, udah masuk kamar nggak pernah keluar lagi. Jadi temukan dia teman yang satu jenis. Pertanyaan berikutnya, makin banyak pertanyaannya. Oke, nanti saya jawabnya tetap pelan-pelan, karena pertanyaan yang tidak terjawab, jangan khawatir, saya akan baca, akan jawab dalam pertanyaan nanti pertemuan selanjutnya. Ya, besok, hari Minggu, jam 12.55. Anak saya 12 tahun dan bulan November lalu polisi telepon saya mengatakan bahwa anak saya melaporkan ke polisi bahwa dia korban pelecehan. Dia laporkan bahwa pada waktu itu umurnya 7-8 tahun. Udah 4 tahun yang lalu. Dia dilecehkan oleh teman dekat saya di gereja yang dia udah anggap papa angkatnya. Dia diperlakukan parah sekali, tapi tidak sampai ditiduri. Sejak itu dia jadi tidak mau terbuka. Dia tidak mau cerita ke saya, dia hanya percaya polisi, tapi polisi decline kasus kami. Wah, iya, karena sudah 4 tahun yang lalu. Apalagi kalau barang buktinya susah. Apalagi yang melecehkan seorang pendeta yang terhormat. Bahkan mungkin orang yang sakit adalah ketika melaporkan dan tidak dipercaya, itu anaknya akan lebih hancur lagi. Saya pernah berjumpa seorang jemaat yang dipacari sama anaknya Pak Pendeta. Dan bahkan sudah sampai ditiduri. Jadi sudah hilang perawannya, lalu diputusin. Lalu si cewek ini cerita sama temannya. Semuanya berkata, lu jangan ngarang, jangan ngefitnah. Sudah jadi korban, ketika cerita dianggap ngefitnah. Betapa beratnya saudara menjadi seorang korban. Karena yang melakukan adalah orang yang dianggap terhormat, sehingga bahkan orang tidak percaya kalau itu melakukan. Maka kalau yang saya baca tadi, yang melakukan, pendeta, wah ini berat. Karena kadang-kadang orang yang diceritain nggak percaya. Maka jangan sampai lebih-lebih lagi Bapak Ibu tidak percaya. Jadi kalau anak bercerita, jangan sampai orang tua tidak percaya. Sampai nanti anak bisa, lalu siapa yang siapa yang percaya sama aku gitu. Kalau mereka tidak percaya gitu. Jadi kalau saya menyarankan orang tua harus ada pada posisi anak dan percayalah kalau dia bercerita. Sekalipun mungkin Anda terkejut bahwa pelakunya adalah orang yang Anda hormati. Karena itu kembali, kalau polisi nggak percaya, semuanya nggak percaya, maka orang tualah yang harus percaya. Dan orang tualah yang ada di samping anak menjadi sahabat, ya, untuk membawa dia menjadi orang yang menghadapi kenyataan bahwa kamu bukan pelaku, kamu itu korban. Maka papa, mama ada di pihak kamu dan mencintai kamu apa adanya, ya, supaya dengan demikian dia butuh sahabat dan dia mendapat orang yang mengerti, memahami, dan menerima dia apa adanya. Itu yang paling penting. Dan apalagi kalau orang tua begitu, karena seorang korban itu butuh pendampingan. Dan pendampingan itu bisa bertahun-tahun. Maka yang paling tepat sebenarnya bukan psikolog, bukan gembala, bukan pendeta. Tapi orang tualah yang menjadi pendamping si anak. Itu yang paling ideal. Tapi kalau orang tuanya nggak peduli, orang tuanya nggak percaya lagi malah, jangan ngarang, waduh, itu berat sekali. Itu anak butuh pendamping, konselor yang lain yang bertahun-tahun. Makanya kalau ini orang tua sendiri yang bertanya, maka jadilah sahabat. Kalau ini bertanya untuk kasus yang lain, kasih tahu orang tuanya. Kasih tahu orang tuanya untuk percaya kepada anaknya, ya, jangan menuduh kalau ngarang dan sebagainya.
Kalau anaknya perempuan dan kalau perlu divisum juga bisa. Tapi kalau misalnya tidak sampai terlalu dalam, ya mungkin banyak orang hal itu petting. Ada juga kasus yang sedang heboh, pelecehannya dilakukan dengan oral sex. Jadi ya kalau dites ya anak perempuannya masih perawan, tapi itu juga tetap pelecehan seksual dan bukan dan perzinahan. Jadi dalam banyak kasus misalnya yang terjadi adalah yang parah kalau orang tua tidak percaya. Makanya buatlah anak itu percaya orang tua. Maka orang tua percayalah sama anak bahwa kejadiannya itu benar. Ya, dengan demikian bisa melakukan pendampingan. Oke, saya ambil satu pertanyaan lagi atau dua, kalau nanti misalnya saya baca lagi ya. Apakah saya masuk ikut main game kah? Apa ini maksudnya? Saya enggak. Polisi bilang kami tidak ada bukti dan kasusnya sudah lama terjadi. Oke, kejadiannya di Amerika. Ya. Jadi yang paling tetap sebuah peristiwa ada lukanya, ada traumanya, polisi nggak percaya, semua orang nggak percaya, orang tua mesti pada di sisi anak untuk percaya, walaupun sudah lama, pastikan bahwa dia luka batinnya, traumanya sudah sembuh, tidak menjadi orang yang frigid, menjadi orang yang normal, melayani Tuhan, nanti menikah, dan bahagia. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Happy Holy Kid atau Bapak menerima cara mengetahui kepribadian seseorang, melankolik, flekmatik? Bagaimana cara mendapatkannya? Wah, gampang sekali ya. Ini era digital ini ada juga yang pertanyaan yang masuk sebenarnya gimana Bapak sering menyebut mengenai keunikan diri citra keunikan diri foto karakter. Di mana tesnya? Nih. Di gadget ya sekarang ini. Kecuali sidik jari ya, sidik jari nggak bisa sidik jari karena belum ada lembaga yang bisa kita scan dari sini lalu dikirim. Mungkin nanti ada, tapi sampai saat ini belum ada. Maka ada beberapa jenis, misalnya foto karakter. Ya udah ketik aja foto karakter, tes foto karakter, enter, nanti muncul. Foto karakter itu nanti kayak di Indonesia ini kayak Pak Yakub Esra ya, tapi ada yang lain juga kan. Nanti outputnya adalah kamu merah, kamu kuning, kamu oranye, berarti kombinasi antara merah sama kuning. Merah itu sama dengan kolerik sebenarnya, tapi istilahnya foto karakter. Merah itu kolerik, kuning itu sanguin, hijau itu flekmatik, biru atau ungu itu melankolik. Maka tes saja foto karakter muncul. Atau tes temperamen dasar, nanti sanguin, kolerik, flekmatik, melankolik. Ketik aja tes temperamen dasar, enter, jebret. Nanti akan muncul beberapa kan, pilih aja yang nomor 1, 2, 3 teratas gitu ya. Itu banyak lembaga yang membuat tes, itu gratis, pokoknya masukkan data, jawab pertanyaan. Tapi anak di bawah 10 tahun agak susah, karena kadang-kadang anak di bawah 10 tahun nggak mengerti arti pertanyaan tersebut. Ya. Maka kalau di bawah 10 tahun, di atas 6 tahun, bisa pergi ke psikolog, nanti anak diwawancarai. Tapi kalau di atas 10 tahun, udah bisa tes sendiri, karena mengerti maksud pertanyaan. Ya. Ada tes temperamen dasar, hasilnya sanguin, flekmatik, melankolik. Atau Pak Bambang Sumanjaya, Family Discovery. Itu DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Kolerik ya dominan. Sanguin ya intim, flekmatik ya stabil, melankolik cermat. Nah, nanti hasilnya misalnya begini, Anda dominan 50%, stabilnya 20%, cermatnya 20% dan seterusnya. Masing-masing DISC ada presentasinya berapa gitu ya. Dan urutannya ya. Nah, itu berarti apa? Tes DISC, enter, nanti muncul udah banyak sekali. Nah, ada lagi, tapi saya belum pernah ya, itu Enneagram. Itu agak rumit, tapi cukup detail. Saya karena nggak punya pengalaman, saya jarang menyarankan. Yang saya sendiri pernah, itu adalah MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Jadi, tes kepribadian, ketik lagi MBTI, ya, I, Myers-Briggs Type Indicator. Tes kepribadian MBTI, enter, jebret. Gitu. Anda Muslim, pilih yang paling atas, paling muncul itu biasanya Sintesa, itu yang dibuat lembaga semacam pesantren, itu biasanya munculnya paling atas. Atau saya punya teman Anthony Mulya, ya itu normal, nggak ada agama. Nah, lalu isi pertanyaan, udah submit, udah muncul. Cepat sekali, ya, praktis, langsung Anda tahu. Itu saya yakin akurat nggak? Ya, kalau bisa 70%, 80% udah lumayan. Ya. Kalau ada masalah yang besar, baru ke psikolog, dites lagi, biasanya hasilnya sama. Jadi soal hasilnya itu sama, yang berbeda itu analisanya dari hasil. Kalau ke psikolog, hasil tadi akan dijelaskan.
anak ini potensinya begini, cara belajarnya begini, pendekatannya begini, anak seperti ini, nasihatinya begini, dan seterusnya. Ya, itu detail dianalisa. Atau kalau mau belajar buku, saya punya buku judulnya Berani Mendisiplin. Nah, di dalam buku Berani Mendisiplin Anak itu ada pelajaran dari saya. Kalau anak sudah dites, nanti baru cara memotivasi anak sanguin, cara memotivasi anak melankolik dan seterusnya. Cara menghukum anak kolerik, cara menghukum anak sanguin, pokoknya per temperamen dasar. Cara menghukumnya, cara memotivasinya, cara membangun gambar dirinya, beda-beda. Nah, makanya cara membangun gambar diri ini nanti kita akan serial tersendiri supaya detail. Dan itu juga kalau acara begini nggak bisa detail ya, Anda bisa pelajari lebih lanjut. Ya, tesnya ambil tes aja di Google itu gratis. Kalau nggak ada masalah yang serius, cukup lah ya. Pertanyaan terakhir. Pak, saya, ya, halo, ketemu lagi. Saya yang kembar waktu itu kesaksian. Oh ya, saya minta nasihat Bapak menghadapi anak perempuan saya umurnya 3 bulan. Nah, saya sedih karena sudah 3 bulan. Sudah bukan umurnya. Karena saya sedih sudah 3 bulan lebih saya berada di Jakarta dan terpisah. Ya, Anda kan dari Amerika ya, Juliani. Dari Amerika datang ke Jakarta sampai di sini kena COVID. Ya, tapi puji Tuhan, yang penting sembuh ya, sudah sembuh dulu. Nah, sekarang anaknya di Amerika, tentu saya bisa mengerti ya, berpisah dengan anak tidak mudah. Masih puji Tuhan, apa puji Tuhannya? Pertama sembuh bebas dari COVID. Yang kedua, sekarang ini beda kayak zaman saya dulu ya, pergi ke Bogor, sampai di Bogor kirim surat, Bu, aku sudah sampai Bogor, sehat, karena miskin perangkonya paling murah. Suratnya jalan, kodok, seminggu kemudian nyampe di Solo, ibu saya baca, wah anakku sehat, padahal saya sedang sakit. Puji Tuhan sekarang ada video calling ya, maka ibu yang anaknya di Amerika, Bu Juliani ya, dan ibu ada di Jakarta, paling tidak terobatilah dikit-dikit ya, bisa video calling, itu tidak, tentu ada yang tidak terwakilkan, yaitu pelukan, sentuhan. Apalagi kalau anaknya bahasa cintanya, atau ibu sendiri yang bahasa cintanya adalah keintiman, kebersamaan yang berkualitas. Ini tentu akan sangat sedih sekali, tapi demi kesehatan dan juga flight-nya kan tidak ada. Jadi ya kita sabar sebentar, tapi untuk sementara dengan video calling. Sama juga kalau bukan masalah hal ini, tapi anak kita sekolah di luar kota, sekolah di luar negeri, maka tentu ini bisa mengobati, substitusi. Tapi sesering mungkin kalau anaknya di luar kota, luar negeri, liburan, kalau saya dulu waktu anak-anak masih sekolah, sekarang udah pada bekerja, libur Natal, libur Tahun Baru, libur Paskah, saya tidak terima pelayanan. Karena bagi saya, keluarga itu pelayanan, saya pergi ke tempat ke Singapura atau anak kita ajak pergi kemana, kita liburan bareng-bareng. Nah, kalau sekarang ibu di Indonesia, anak di Amerika, nanti begitu pandemi selesai, betul-betul spend time buat mereka. Sementara ini tidak ada pilihan. Maaf ya, tentu saya nggak bisa nasihati, pakai teknologi ini, nanti ibu dipindahkan, tiung sampai Amerika. Nggak bisa ya. Ini adalah ujian, tentu kita harus punya kesabaran, ketabahan yang luar biasa. Nah, inilah adalah pesan-pesan hari ini. Sekali lagi saya tutup dengan pesan sponsor, ya, karena ini yang membuat kita atau saya, ya, bukan Bapak Ibu, membuat saya hidup bertahan dengan jualan buku. Ya, paling nggak bukunya bisa jadi berkat. Jadi Bapak Ibu yang mau belajar lebih rinci, maka hari ini kita banyak belajar dari buku yang judulnya Ayah Ibu Baik. Kita nggak bisa mengejar teknologi, tapi bisa mengejar kebaikan. Soal keunikan anak itu banyak di buku justru yang judulnya Berani Mendisiplin. Karena untuk dasar mendisiplin, di situ diajarkan keunikan anak. Dia sanguin, pragmatik, melankolik, atau kolerik. Lalu umurnya berapa? Karena saya bagi lagi, mendidik anak itu umur berapa? 0, 6, 6, 12, 12, 17, atau di atas 17. Caranya mendisiplin berbeda-beda. Maka kalau ingin mendapatkan buku ini, sekali lagi, dengan mudah bisa didapatkan di Tokopedia, buku kita, Shopee, Bukalapak, Gramedia.com, secara online.
sedang ada program diskon 25%. Siapa tahu diskonnya cukup buat ongkos kirim, ya kan? Harganya sama, semua buku harganya sama 50.000. Tebel tipis, yang paling tebal mendidik anak dengan hati, karena di situ ada tanya jawab. 280-an halaman, seingat saya 280 halaman. Yang lain rata-rata 200 halaman sampai 240 halaman. Dengan harga yang seragam 50.000. Kalau Bapak Ibu ke toko buku yang tebelnya 200 halaman, kebanyakan 75.000. Maka kami bikin harga sama rata 50.000. Itu pun diskon 25%. Yang anaknya di bawah 6 tahun, lalu di Amerika, seperti Bu Yulianti tadi, nah, bilang papahnya bisa masuk ke Google Play, lalu download Happy Holy Kid. Ya, itu bisa di-download dari manapun di muka bumi ini. Tapi yang di Indonesia, sama lagi, Tokopedia, Gramedia, Shopee, Bukalapak, bisa beli di sana, pilih judul yang mana, karena kalau yang buku anak lebih banyak, mungkin 100 judul ada kali ya. Karena tiap bulan kami cetak, kami masukkan Gramedia. Cuma sekarang Gramedia kan mal-mal tutup semuanya, maka penjualannya dipindah ke online. Maka melayani online hari-hari ini ya berjualan secara online termasuk kebutuhan untuk anak-anak. Karena hari ini usaha saya yang masih jalan adalah penjualan buku. Ya, dulu ada sepatu, baju, Iva Dasyat, kami sudah tutup. Nah, sampai jumpa besok lagi. Ya, besok hari Minggu jam 12.55. 12.30 sudah bisa login seperti tadi. 12.55 kita akan mulai pornografi bagian yang kelima. Dan temanya besok mengenai sebenarnya gaya hidup. Ya, kalau sudah gaya hidup terbentuk, ini sudah bagian akhir sebenarnya, tapi ini panjang. 1-4 aja, tiap-tiap tahap bisa butuh waktu beberapa lama. Ya, bahkan sebenarnya bisa bertahun-tahun, tapi paling tidak kan kita menangkap esensinya. Sampai nanti terbentuk, yang besok kita bahas adalah mengenai pola hidup atau gaya hidup. Nah, begitu gaya hidup terbentuk, sebenarnya dia sudah mandiri, sudah dewasa, berapapun umurnya. Karena ada orang yang umurnya sudah tua, tapi pola hidupnya masih kacau. Ya, berarti tidak dewasa, gitu kan? Karena umur itu bertambah tua pasti, tapi dewasa itu pilihan. Jadi sampai di sini pelajaran kita bersama mengenai parenting di saat genting dengan tema mengenai mengatasi gadget adiktif dan pornografi adiktif. Bersama saya Jarod Wijanarko dari Happy Holy Kid. Tuhan memberkati, sampai berjumpa dalam episode selanjutnya. Jadi terakhir saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Kita mungkin bisa nyalakan videonya, kalau mau dinyalakan kita say goodbye. Kalau ada yang mau foto ya silakan ambil screenshotnya ya di potret. Saya kurang terlalu pandai dalam hal yang demikian ini ya. Ada siapa saja yang saya kenal, maafkan kalau saya tidak mengenal satu persatu ya. Bisa lihat ada beberapa teman yang saya kenal sebelumnya. Kadang-kadang begitu lihat wajahnya baru, ini kenal ini. Dan namanya yang mana nih gitu ya. Oke, sampai jumpa teman. Semuanya selamat siang. Kita berjumpa lagi besok ya. Kalau sudah mendaftar talk show mengenai pacaran, saya malam ini ada ya. Malam ini saya ada talk show untuk 25 tahun ke atas dan belum menikah ya. Itu panitianya orang Bandung, tapi pembicaranya saya. Jadi kalau mau mendaftar ke panitia. Di Facebook saya, di Instagram saya ada flyernya. Talk show mengenai memilih teman hidup. Yang sudah menikah nggak boleh ikut. Ya, makanya mau milih lagi. Tapi kalau mau buat mendidik anaknya, boleh juga ya. Anaknya udah SMA gitu. Supaya bisa kasih nasihat, ya nggak apa-apa. Tapi nanti panitia pasti tanya, loh ini umurnya berapa ini gitu ya. Tapi sebenarnya nanti malam itu khusus buat orang yang tadinya 30 tahun ke atas. Sekarang kita turunkan ya, biar lebih banyak lagi. 25 tahun ke atas, judulnya malam ini memilih teman hidup. Hari Sabtu, malam ini ya, sekarang ini, hari ini. Minggu depan hari Sabtu juga, itu ganti pacaran dan mempersiapkan pernikahan. Jadi memang ini 2 materi yang serial Sabtu malam. Jadi kalau punya anak, usianya di atas 25 tahun, belum punya pacar, sudah punya pacar, ikut nggak apa-apa. Karena kalau yang sudah punya pacar, nanti kan bisa bertanya, sejauh mana boleh berhubungan dalam masa berpacaran. Gitu. Yang belum punya pacar atau sedang mencari-cari, bisa bertanya,
Gimana taunya ya kalau dia itu jodoh dari Tuhan? Pokoknya boleh bertanya apa saja, karena nanti malam panjang 2 jam. Kalau sekarang ini cuma 1 jam. Jadi nanti malam panjang 2 jam dan saya akan presentasi pendek cuma 10-15 menit supaya lebih lama ditanya jawab bagi yang anaknya belum menikah. Sampai jumpa minggu depan, hari Minggu besok. Tuhan memberkati.